Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Anugrah Akbar dari kelas IF 701. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya di mata kuliah Cloud Computing. Soal yang pertama adalah jelaskan Software as Service atau biasa juga disebut dengan SaaS adalah suatu model layanan cloud computing di mana aplikasi perangkat lunak disediakan oleh vendor dan diakses oleh pengguna melalui web browser tanpa perlu melakukan instalasi, pemeliharaan, atau pengelolaan infrastruktur dan aplikasi secara lokal. Contohnya seperti Google Workspace, Microsoft 365, dan Salesforce. Lalu, utility computing adalah suatu model layanan komputasi di mana sumber daya IT seperti computational power, ruang penyimpanan, dan bandwidth dikemas dan disajikan seperti layanan utilitas publik seperti pengguna hanya membayar berdasarkan jumlah sumber daya yang dikonsumsi saja. Lalu integrate network adalah jaringan yang terintegrasi dan menggabungkan berbagai teknologi, infrastruktur, atau segmen jaringan berbeda seperti LAN, WAN, public cloud, private cloud, serta berbagai protokol komunikasi menjadi satu kesatuan sistem yang saling terhubung dan terkoordinasi dengan baik. Soal nomor 2, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Arsitektur network hybrid cloud computing menggabungkan antara private cloud atau on-premise milik organisasi dengan public cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Private cloud digunakan untuk menyimpan dan menjalankan data, database, server, serta aplikasi internal yang membutuhkan kontrol dan keamanan yang tinggi. Sementara itu, public cloud dapat digunakan untuk menambah kapasitas komputasi, penyimpanan, backup, maupun menjalankan layanan tertentu secara lebih fleksibel. Kedua lingkungan tersebut dihubungkan menggunakan koneksi jaringan yang aman, misalnya seperti VPN atau virtual private network, dedicated link, atau koneksi terenkripsi. Melalui koneksi ini, data dan aplikasi dapat dipertukarkan antara private cloud dan public cloud dengan aman. Berikut ada contoh gambar dari hybrid cloud computing. Pada gambar ini dapat dipahami alurnya dari pengguna mengakses aplikasi melalui komputer, web, atau perangkat mobile. Lalu, private cloud atau on-premise berisi server, database, storage, aplikasi internal, dan firewall milik organisasi. Dan koneksi jaringan yang aman menjadi penghubung antara private cloud dan public cloud menggunakan VPN atau dedicated link yang terenkripsi. Public cloud menyediakan layanan tambahan seperti compute, storage, database, aplikasi, dan layanan cloud lainnya. Data dan aplikasi dapat disinkronisasi, di-backup, atau dipindahkan antara kedua cloud sesuai kebutuhannya. Jika kebutuhan sistem meningkat, organisasi dapat memanfaatkan public cloud untuk mendapat skalabilitas yang lebih besar, tanpa harus menambah seluruh perangkat server tersendiri. Kesimpulannya, hybrid cloud memungkinkan organisasi memperoleh keamanan dan kontrol dari private cloud sekaligus mendapatkan fleksibilitas, efisiensi, dan skalabilitas dari public cloud. Jadi, kedua sistem tetap terpisah, tetapi saling terhubung melalui jaringan yang aman. Untuk soal nomor 3, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadi perusahaan dapat menekan kos dan sistem pengembangan
suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. 4 faktor tersebut adalah seperti security dan privasi, compliance, inskripsi data, penanganan privasi, serta jaminan perlindungan terhadap serangan cyber saat data berada di luar kendali fisik perusahaan. Yang kedua, skill dan human resource. Kesiapan dan kompetensi tim IT internal dalam mengelola, mengkonfigurasi, dan melakukan migrasi arsitektur sistem lama ke arsitektur cloud. Yang ketiga, performance dan connectivity. Kesediaan bandwidth, keandalan koneksi internet, serta tingkat latensi jaringan yang sangat menentukan kecepatan akses aplikasi dan transfer data antar node. Dan yang terakhir, cost management. Perhitungan efisiensi biaya perpindahan dari model capital expenditure atau CapEx ke operational expenditure atau OpEx, termasuk kalkulasi return on investment atau ROI dalam jangka panjang. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Keuntungannya, efisiensi biaya operasional atau cost efficiency, atau mengurangi pembelian hardware fisik dan biaya listrik atau pendingin ruang server, dan skalabilitas yang fleksibel, atau sumber daya komputasi CPU, RAM, storage dapat ditambah atau dikurangi secara instan sesuai kebutuhannya. Lalu kemudahan disaster recovery, pembuatan cadangan atau backup dan pemulihan sistem atau disaster recovery lebih cepat karena berbentuk citra virtual. Lalu penggunaan sumber daya yang maksimal atau resource consolidation, meningkatkan rasio efisiensi penggunaan server fisik dengan menjalankan banyak virtual mesin atau VM pada satu server. Selanjutnya, high availability dan reliability, mengurangi resiko downtime dengan fitur failover dan migrasi otomatis jika ada kerusakan hardware fisik, dan deploy aplikasi lebih cepat atau agility. Proses penyediaan server baru atau provisioning membutuhkan waktu hitungan menit, bukan hari atau minggu. Aksesibilitas yang tinggi, aplikasi dan data dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke jaringan internet. Isolasi sistem atau secure isolation, masalah atau crash pada satu VM tidak terdampak secara langsung pada VM yang lain dalam host yang sama. Dan kerugiannya, ketergantungan pada koneksi internet. Jika jaringan internet terputus tidak stabil, maka akses menuju layanan cloud-nya akan terganggu sepenuhnya. Lalu potensi masalah keamanan dan privasi data. Penyimpanan data sensitif pada pihak ketiga meningkatkan resiko kebocoran dan jika kontrol keamanan tidak dikonfigurasi dengan benar. Vendor login. Resiko kesulitan atau besarnya biaya yang dibutuhkan saat organisasi ingin memindahkan data dan aplikasi dari satu vendor cloud ke vendor cloud lainnya. Sekian presentasi jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.